Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Leli Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu follower ataupun subscriber ya, yang bertanya di channel saya mengenai tentang Bang, bagaimana cara supaya kolam pembenihan ikan lele itu kondisinya airnya tetap jernih seperti dalam video, Bang. Nah, kali ini saya akan memberikan jawaban mengenai tentang pertanyaan dari teman-teman ya, bagaimana caranya dan sistem yang saya gunakan. Jadi untuk teman-teman, proses pembenihan ikan lele memang ada dua metode ya, atau tiga metode, saya kurang paham, tapi setahu saya ya air air jernih dan air keruh ya, itu aja ya. Kalau sistemnya itu ada banyak, tapi kalau metode airnya itu ada dua, jernih dan keruh. Jadi untuk metode air jernih ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ya, atau cara yang harus teman-teman aplikasikan di media kolam teman-teman ya, supaya air dalam kolam pembenihan itu tetap dalam kondisi yang jernih dan ikannya sehat. Nah, salah satunya yang harus wajib teman-teman terapkan adalah sistem voucher ya. Nah, sistem voucher ini itu eh, tujuannya supaya air yang ada di kolam itu dia terus tersuplai dengan air yang baru ya. Jadi dia tidak ada air lama yang mengendap, sehingga dia airnya tetap jernih dan bersih ya. Nah, yang berikutnya yang harus teman-teman aplikasikan di media kolam teman-teman itu adalah teman-teman harus memberikan penutup pada kolam teman-teman ya. Nah, apa tujuan dan fungsinya? Tujuan dan fungsinya dari penutup di media kolam terpal ataupun kolam yang lain, tujuannya supaya kolam kita itu terhindar dari sinar matahari secara langsung atau paparan sinar matahari secara langsung ya. Nah, mungkin teman ada juga yang bertanya ya, Bang, bukannya bibit atau ikan lele itu membutuhkan sinar matahari? Mungkin ada yang bertanya untuk pemula ya. Ya memang benar, Bang, tapi teman-teman ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, ini saya sampaikan lagi. Ketika teman memberikan penutup, pastikan buatlah penutup yang bisa dibuka dan ditutup ya. Nah, seperti contoh kita menggunakan penutup plastik, terpal ya, mungkin tirai bambu ataupun esbes dan lain sebagainya. Nah, pilihlah penutup yang tidak apa ya, menyerap panas ataupun istilahnya apa ya, yang efektif lah. Kalau kita tutup itu dia tidak ungkep ikannya ya. Jadi tetap ada sirkulasi udara ataupun apa ya, suhu yang supaya yang di dalam air ini tetap stabil. Kalau teman menggunakan penutup seng misalnya ya, ini seng ataupun gavalum, itu pastinya kan akan panas ya, sehingga larva atau bibit ikan lele pasti nanti akan timbul moncong putih ataupun sirip merah dan lain sebagainya. Nah, pilihlah penutup seperti tirai bambu, plastik apa ya, plastik ataupun lainnya. Cuma kalau menggunakan plastik itu kita harus digantung bagian atas ya, bukan dengan kita menutup dengan rapat menempel di kolam ya. Seperti atap, bikin seperti atap seperti itu ya, tapi yang bisa dibuka dan ditutup ya. Dengan bertujuan kalau pagi kita dari mulai jam 7 sampai jam 9 kita kenakan sinar matahari ya, supaya ikan tetap tercukupi kebutuhan sinar mataharinya ya. Lalu setelah jam 9 atau jam 10 ya kita tutup, dan sampai jam 4 atau jam 3 sore ya kita baru buka lagi. Nah, selain dari memberikan penutup pada media kolam, hal yang harus kita lakukan supaya menjaga kualitas air tetap jernih adalah kita harus melakukan proses sipon ya. Itu proses sipon itu biasanya dilakukan kurang lebih sekitar 3 hari sekali, ataupun paling enggak itu kalau tidak menggunakan jadwal hari itu kita analisa kolamnya. Kalau kolamnya itu sudah berlendir ataupun sudah licin ya, itu kita harus membersihkan atau mensikat ya, ataupun menggunakan pembersihan dengan busa ya. Nah, itu kita wajib lakukan supaya kondisi airnya tetap terjaga, bibitnya tetap dalam kondisi yang sehat. Nah, setelah sudah melakukan proses sipon, lalu yang berikutnya adalah proses dalam membuang air ataupun membuang air atau mengurangi air secara berkala. Misal contoh ya, ketika teman-teman memberikan pakan, sebelum memberikan pakan ya, itu kita harus membuang airnya 5 cm ya, itu wajib kita lakukan.
dengan bertujuan supaya kotoran ataupun amonia itu terbuang ya, jadi tidak menumpuk di dasaran kolam pembenihan ikan lele. Itu bisa mengakibatkan kolam keruh dan airnya akan rusak ya. Nah, untuk proses pemberian pakan pun kita harus pahami ataupun kita perhatikan ya. Pastikan kita harus bibit terlebih dahulu pakannya dan kita bilas pakan supaya air keruhnya itu tidak masuk ke ke dalam kolam pembenihan ikan ini ya. Itu yang saya lakukan ya. Nah, apabila tidak disaring pun tidak apa-apa ya, tapi intinya dibibit dulu supaya dia mengembang ya. Nah, dalam proses perawatan benih ikan lele, ini saya akan sedikit memberikan tambahan untuk teman-teman ya. Dalam proses pembenihan ikan lele, supaya bagaimana ikan kita tidak terserang penyakit ataupun ikannya aman, intinya kita adalah memperhatikan kondisi airnya aja teman ya. Jadi bagaimana caranya supaya air yang kita gunakan untuk budidaya pembenihan ikan lele ini, kita jaga kualitasnya supaya tetap jernih ataupun tetap kondisi hijau tapi aman ya. Jadi caranya yang tadi yang saya sampaikan, kita buang dan kita tambahkan air dan kita kasih treatment air ataupun kita kasih garam brosok supaya mensterilkan air ya. Nah, terkadang dari teman-teman, kenapa ketika budidaya pembenihan ikan lele itu kok sering sekali teman-teman mengalami ikan trouble ya ataupun ikan sakit. Ya termasuk saya sendiri ya, terkadang juga saya lalai walaupun saya memberikan edukasi, tapi tidak menutup kemungkinan semisal saya melakukan kesalahan ya. Nah, dalam prosesnya menjaga kualitas air ini itu kan dari mulai kita mengganti air, mengurangi air secara berkala ya, dan juga kita harus memberikan air kotoran apabila kita melakukan pembenihan ikan lele, dan pembesaran pun kalau bisa kita kasih kotoran ya, supaya airnya tetap dalam kondisi yang sehat ya dan kualitas airnya tetap bagus ya. Nah, selain dari kita memberikan perawatan air, pemberian pakan ini juga sering menjadi kendala terhadap teman-teman yang baru belajar ya. Karena ketika teman-teman memberikan pakan, rata-rata dari teman-teman pemula, mereka memberikan pakan itu tidak sesuai takaran ataupun kurang ya, kurang ataupun kelebihan. Nah, ini bisa menimbulkan beberapa penyebab yang kalau kita lakukan, misal kita kurang dalam memberikan pakan ya, itu bisa mengakibatkan kanibalisme yang tinggi. Dan apabila pakan yang berlebih itu bisa menimbulkan penyakit jamur, bakteri dan lain sebagainya. Kasihlah pakan dengan cara bertahap. Kita kasih mungkin seperti dalam video ini, dikasih sedikit demi sedikit ya, sampai ikannya itu tercukupi ya. Kalau sudah cukup, biasanya ikan akan responnya akan menurun. Nah, itu menandakan dia sudah cukup ya. Tapi kalau teman-teman memberikan terus ya, pasti pakannya tidak akan dimakan ya. Dia akan mengendap di dasar kolam sehingga bisa menimbulkan penyakit bakteri ataupun jamur. Nah, untuk proses perawatan pemberian pakan ini, teman-teman juga ada hal yang harus teman-teman pahami adalah berikan pakan yang sesuai ya. Terkadang juga teman-teman kan ketika melakukan pembenihan ikan lele atau pembesaran ikan lele, teman-teman ketika memberikan pakan itu tidak sesuai ukurannya. Misal teman-teman membeli bibit itu ukuran 35 atau 46, tapi dikasih pakan min 3 ya, dengan harga yang murah ya. Nah, inilah faktor-faktor penyebab ikan lele pertumbuhannya kadang lambat ataupun lama ya. Itu disalahkan petani. Ini bibitnya kecengket ataupun mungkin tidak mau tumbuh besar ya. Padahal semua bibit itu sebenarnya sama ya. Tapi berbeda lagi kalau bibitan sortiran terakhir itu memang agak lambat tapi bisa besar ya. Ini saya sampaikan lagi, agak lambat tapi bisa besar. Bukannya tidak mau besar ya teman-teman ya. Harus bedakan. Nah, setelah kita sudah memberikan pakan yang sesuai, lalu ya yang selanjutnya kita lakukan adalah kita lakukan pemberian pakan yang terjadwal. Misal kita lakukan pemberian pakan pagi, sore, dan malam hari, seperti itulah. Jadi dalam proses pemberian ikan lele ini sebenarnya enak-enak aja teman-teman, tapi nyatanya terkadang kita lalai ya.
baik itu senior ataupun pemula sebenarnya itu sama ya. Yang senior terkadang teledor, yang pemula apa ya, bersungguh-sungguh ingin belajar, tapi kalau sudah bisa, biasanya kan lalai dia ya. Ya seperti itulah manusia ya, seperti halnya saya juga ini termasuk. Ya teman-teman ya, saya mengucapkan, terima kasih untuk teman-teman yang menonton video saya dari awal sampai akhir ya. Dan apabila ada suatu kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.